Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu. Pada bagian kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita mengenai pengelolaan website dengan menggunakan Joomla. Pada bagian sebelumnya kita telah membahas bagaimana memahami konsep layout dan juga modul pada Joomla, sehingga kita sudah bisa mengatur tampilan dan posisi konten yang akan kita isi pada Joomla kita. Pada bagian kali ini kita akan membahas lebih detail mengenai konten, khususnya mengenai artikel atau item dan juga mengenai kategori. Jadi nanti kita bisa mengelompokkan beberapa artikel kita menjadi kategori tertentu. Baik Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu login dulu di halaman utama dari website kita, di halaman administratornya. Kemudian pada halaman depan Bapak Ibu sudah bisa lihat di sini pada bagian K2 ada item dan juga ada kategori. Ya, seperti yang saya jelaskan pada bagian sebelumnya, untuk konten di Joomla ini kita bisa menambahkan pada menu konten di sini ada artikel dan juga kategori. Tapi karena kita sudah memiliki fitur K2, maka konten akan kita kelola di K2 ini, ya. Lebih mudah dan lebih terorganisir nantinya dan bisa dimanfaatkan untuk keperluan tertentu. Baik Bapak Ibu, ini contoh kita akan menambahkan sebuah konten. Silahkan add new item. Seperti biasa di sini ada beberapa tampilan utama yang bisa kita lihat, ya. Ada tampilan identitasnya, ya, title, alias, kategori dan sebagainya. Kemudian ada konten. Kemudian ada metadata, ya. Kita akan bahas lebih detail masing-masing bagian ini sehingga nanti Bapak Ibu bisa membuat artikel yang sesuai dengan panduan dan juga fungsi yang telah kita tetapkan di LPTIK. Baik Bapak Ibu, untuk bagian pertama seperti biasa ini kita akan tambahkan judul artikel. Saya tambahkan saja misalnya contoh artikel seperti ini, ya. Judulnya, alias nanti ini akan otomatis diisi oleh sistem. Kemudian kategori, kita pilih kira-kira untuk artikel ini atau item ini kita ingin masukkan di kategori yang mana. Nanti pada bagian berikutnya, video berikutnya kita akan bahas bagaimana kita bisa mengelola kategori ini. Kita akan tambahkan di kategori yang ada saja, saya tambahkan di kategori berita. Kemudian tag, ini kita bisa tambahkan, biasanya ini penanda saja supaya mudah dicari ketika kita mencari artikel terkait dengan berita tertentu, ya. Ini untuk database kita. Misalnya kita contohkan misalnya mahasiswa baru, ya. Maba, ya, mahasiswa baru. Jadi nanti kalau Bapak Ibu ingin mencari artikel, semua artikel tentang mahasiswa baru bisa dikelompokkan berdasarkan tag ini, ya. Kita bisa tambahkan yang lain, ya. Di sini ada panduannya. Untuk untuk membuat lebih dari satu kita bisa tekan koma, ya, seperti ini, atau kita bisa klik return, ya, atau koma, ya. Koma, kemudian misalnya maba seperti ini, ya. Kalau sudah di enter saja. Nah, kemudian kita cari ini, kita edit, ya. Kalau mau kita hapus tinggal dihapus silang kecil ini, ya. Ini contohnya misalnya maba, ya. Kemudian misalnya pendaftaran, ya, enter, ya. Oke, kalau sudah tinggal kita enter saja, kita tambahkan, kita enter. Kemudian di sini ada apakah kita ingin membuat sebagai feature artikel atau tidak, ya. Kalau feature artikel nanti dia akan tampil di halaman utama, ya. Nah, kita akan berbicara lebih detail mengenai feature artikel ini nanti, ya. Sekarang kita pilih no dulu. Kemudian apakah dia dipublish atau tidak? Ya, karena ini akan dipublish, ya, kita pastikan ini pilihannya yes. Jadi ini adalah mengenai identitas dari artikel kita, ya. Nanti selain identitas ini ada metadata namanya. Kita akan bahas metadata setelah kita membahas mengenai konten. Kemudian pada bagian konten kita akan bahas Bapak Ibu ada beberapa fungsi-fungsi yang bisa kita tambahkan di bagian konten kita ini. Pertama, seperti biasa ini adalah editor yang bisa kita gunakan seperti editor Microsoft Word dan sebagainya, ya. Saya coba cari teks di halaman ini, cari teks yang mungkin saya bisa copy.
di lorem saja, lorem ipsum. Ya, ini teks dummy yang bisa kita gunakan. Ya, seperti ini kira-kira, kita copy saja. Saya akan copy. Ya. Kemudian paste. Ctrl V, ya. Kemudian seperti biasa Bapak Ibu di sini ada beberapa pengaturan ya. Kita bisa jadikan ini bold, kemudian kita bisa ganti dia menjadi misalnya H1 atau H2 ya. Ini ya, headingnya heading berapa ya. Kemudian ya kita bisa ganti ini jadi heading 1 misalnya ya. Kemudian ada fungsi-fungsi lainnya, ada pengaturan rata kiri, rata kanan. Ini biasa, saya yakin Bapak Ibu sudah terbiasa menggunakannya. Ada pengaturan huruf, pengaturan ukuran huruf ya. Ada pengaturan bullet and numbering di sini ya. Kemudian ada pengaturan indentasi ya, mau menjorok ke dalam. Kemudian kita juga bisa menambahkan link tertentu. Di sini misalnya insert link, ketika ini diklik kita tambahkan insert link. Maka kita bisa ambil, misalnya dia akan lari ke sini, Ctrl C, kemudian ke sini, ya URL-nya kita isikan, title-nya boleh kosong, targetnya kita ambil new Windows, oke, ya, berarti teksnya sekarang sudah bisa diklik, ya, dan bisa dihubungkan ke bagian utama, ya. Kemudian di sini kita bisa tambahkan semacam teks pembuka. Ya, kita tambahkan teks pembuka. Di mana teks ini nanti akan muncul di halaman depan ya. Di halaman utama. Oke, sekarang kita coba lihat. Ini kita ganti dulu sebagai paragraf. Oke, paragraf. Sekarang Bapak Ibu lihat di sini ada pilihan read more. Ya, jadi ketika kita klik ini, maka teks kita akan dibatasi. Sehingga nanti kalau kita lihat di bagian ini contohnya, ini contoh artikelnya ya. Jadi artikelnya dipotong seperti ini ya. Jadi dia nanti ada pilihan read more-nya. Oke, kita akan lihat lagi yang lain, ada untuk menambahkan gambar ya. Di sini contohnya menambahkan gambar ya. Gambar nanti akan ada dua, ada gambar yang di dalam body text, ada gambar yang ditempelkan di artikel ya, di artikel utama. Di body text artinya gambar itu ditaruh di halaman sini ya, di halaman body-nya ya. Kemudian nanti ada gambar yang ditampilkan sebagai feature image-nya ya. Kita insert image ya. Kemudian kita pilih image gambar di sini. Ya. Coba ini contoh saja ya. Saya tambahkan sebuah gambar, insert. Ya, seperti ini. Berarti kita sudah berhasil menambahkan sebuah gambar. Kemudian kita bisa atur posisinya ke tengah dan sebagainya. Ya. Jadi ini image yang ditampilkan di body text kita ya. Di body text kita bisa menambahkan beberapa buah gambar. Tentunya ini Bapak Ibu sudah masih ingat ya cara menambahkan image pada bagian media ya. Pada video sebelumnya kita sudah menambahkan image dengan menggunakan media. Oke, kalau sudah kita coba lagi, kita sudah berhasil menambahkan gambar. Kemudian yang paling penting ya, selain di sini adalah gambar utama. Gambar utama itu di bagian konten atau feature image kita ya. Itu pada bagian konten, kemudian ada image di sini. Nah, ini adalah yang paling penting ya. Di sini kita letakkan, kita pilih dulu image seperti biasa. Kita bisa upload image-nya. Saya coba cari sebuah gambar. Ya, cari sebuah gambar yang ada saja. Ini contoh saja ya. Open ya. Kalau sudah kita bisa lihat bagian lain, ada image gallery di sini. Kalau kita ingin membuat lebih dari satu image, tapi kita harus mengaktifkan dulu fiturnya simple image gallery, nggak usah. Ada media juga, kita bisa tambahkan di sini
video, ya. Ada attachment. Nah, ini juga penting, kita bisa menambahkan file lampiran. Ya, kita coba tambahkan sebuah lampiran. Saya akan tambahkan sebuah file. Mungkin file ini saja yang kecil atau ini aja ya. Oke. Kalau sudah open, kalau sudah tinggal kita save nanti ya. Tapi sebelum itu kita akan atur dulu metadatanya. Nah, ini penting Bapak Ibu terkait dengan informasi artikel ya. Kita akan kembali ke bagian konten. Kemudian pada bagian ini ada informasi mengenai penulisnya siapa, kita bisa ganti ya. Ganti namanya siapa, kita bisa tentukan siapa yang akan menulis artikel ini. Kemudian levelnya public, artinya boleh dibaca publik. Kalau ada nanti pilihannya juga registered, artinya hanya yang memiliki akun saja yang bisa melihat artikel ini ya. Kemudian ada creation date, ini kapan artikelnya ditulis, kapan dipublikasikan, kita sesuaikan saja dengan tanggal publikasinya. Kemudian ada metadata, ini informasi mengenai artikel ini ya, supaya nanti bisa dicari oleh Google. Misalnya kita tambahkan Unan ya. Kemudian ada Andalas, ini deskripsinya ya. Deskripsinya kita bisa mungkin copy dari halaman pertama, kalimat pertama saja. Seperti ini. Kemudian ada keywordnya. Ya, dengan terlalu panjang mungkin segini saja cukup. Ya, keywordnya misalnya Unan ya. Kemudian ada maba senam PTN misalnya ya, dan sebagainya. Kemudian yang ini kita abaikan saja, pengaturan-pengaturan ini tidak perlu. Ini juga item view, ini juga tidak perlu. Jadi yang perlu kita atur hanya author dan metadata. Oke, kalau sudah kita tinggal save saja. Kita coba save and close. Oke, kalau sudah, nih artikel kita sudah berhasil ditambahkan satu. Kemudian ada gambarnya di sini, ya, ada gambarnya. Gambar ini dikatakan gambar feature-nya, ya, gambar feature-nya. Jadi gambar ini nanti bisa membantu kita melihat ini kira-kira beritanya tentang apa. Ya. Itu bedanya tadi dengan gambar yang kita tanam di halaman body text. Ya. Sekarang kita coba refresh halaman depan. Ini ya, jadi yang ditampilkan di sini adalah halaman gambar feature image-nya, ya, bukan gambar yang ada di body text. Kita coba lihat, ya, ini gambar feature-nya. Kemudian ini ya, masih ingat tadi ya, halaman atasnya yang berisi deskripsi. Kemudian ini ya kontennya ya seperti ini. Kemudian ada tag-nya. Nah, tag ini nanti kita bisa mencari artikel yang mirip dengan memiliki kategori tag yang sama. Kemudian ada file yang bisa di-download ya seperti ini ya. Oke, Bapak Ibu, ini cukup jelas kita bagaimana kita bisa mengelola sebuah artikel pada Joomla kita ya. Jadi mulai dari menambahkan, jadi saya review saja Bapak Ibu. Jadi tadi kita pada bagian awal kita ambil ini ya, add new item, kita lengkapi data mengenai artikel tersebut, judul dan kategorinya, kita tambahkan konten teksnya. Bisa juga kita tambahkan body text-nya. Ya, body text artinya adalah teks yang akan ditambahkan di sini. Kemudian body image-nya juga, gambar-gambar yang mungkin ditambahkan pada teks. Kemudian ada feature image. Ini gambar yang akan ditampilkan di halaman depan. Ya. Jadi silakan di-upload gambarnya. Kemudian ada attachment yang bisa kita tambahkan ya, berupa file lampiran. Terakhir, sebelum kita menyimpan, kita harus mengatur dulu informasi mengenai author dan metadata. Ini untuk memperkaya artikel kita sehingga nanti lebih bisa diindeks oleh Google.
Baik Bapak Ibu, saya rasa itu saja. Terima kasih untuk perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.